Ya udah, sana. Ayah kerja dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Faghfirli, 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 faghfir lana ya Allah. Istajib doana ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amma ba'. Ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah 1000 kali. Kita ucapkan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang terus memberikan kita nikmat, hidayah, inayah, anugerah. Masya Allah. Bangun jam 00, ngantuk, ngantuk. Tidur setengah 11, bangun jam 00. Alhamdulillah. Masih seger, masih semangat. Ya, berarti tidurnya cuma berapa jam tuh? Cuma 1,5 jam. Tadi malam qadarullah saya dapat amanah untuk imam taraweh witir 23. Akhirnya saya agak bergadang sehingga harus istirahat jam 10:30. Ya. Kemudian jam 12.00 bangun. Ya, tahajud. Alhamdulillah tadi dapat 2 juz lebih, hampir 3 juz. Bukan di rumah, bukan di pondok, tapi di masjid. Karena nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu sunnatalillahi ta'ala. Jadi saya sengaja beriktikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini. Ya, saya karena sunnah karena Allah Ta'ala. Tuh. Nikmat bunda. Ya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita pahami ya. 10 terakhir bulan suci Ramadan adalah itqum minan nar. Ya. Jadi kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah. Kesempatan kepada kita memohon ampun.
Oleh karenanya saudaraku, izinkan sebelum saya membahas tema utama kita adalah masih terkait dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah. Saya mohon perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan kepada jamaah semua. Ya, ingat. 10 hari terakhir. Kalau di Muhammadiyah itu udah 22. Malam 22. Kalau kita ngikut pemerintah itu malam 21. Ya, artinya malam pertama ganjil di 10 terakhir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kencangkan ikat pinggang kalian, kencangkan ikat pinggangmu di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya bukan dikencengin beneran, bukan. Maksudnya fokus untuk ibadah, jangan terlalu banyak tidur. Ya, jangan terlalu banyak tidur. Ya, begitu ya. Biasanya ya. Ya, sepakat Bunda ya. Nah, pertanyaannya, adakah amalan khusus Ustadz selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Tentu. Tentu. Ya. Nah, mari kita sama-sama memahami dulu nih dari struktural paling bawah dulu nih. Secara fundamentalnya dulu kita bahas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, ya. Ini bukan hadis, ini Al-Qur'an. Ini surah Al-Qadar. Ya, ini bukan hadis tapi Al-Qur'an. Ya. Yang menyebutkan, artinya kalau sudah Al-Quran yang menyebutkan, tidak ada perbedaan pandangan. Nah, tinggal tafsirnya banyak berbeda nih. Ya. Rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Ya, kemarin banyak nanya, ya. Pak Ustadz, apakah sudah masuk malam Lailatul Qadar? Saya tidak bisa memastikan. Jangankan saya, ulama-ulama kita terdahulu saja belum bisa memastikan malam Lailatul Qadar itu malam berapa. Hanya saja alim ulama guru-guru kita terdahulu mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan rujukan berbagai macam keilmuan, maka malam Lailatul Qadar itu akan muncul di 10 terakhir bulan suci Ramadan dan hanya ada di bulan Ramadan. Jadi begini pemahamannya. 30 hari potensi Lailatul Qadar ada, 30 hari. Namun diambil ujungnya saja yang 10 hari terakhir Ramadan. Nah, nih dicatat ya. Ya. Setelah diambil 10 terakhir Ramadan, maka disaring lagi. Disaring lagi. Kata alim ulama kita, guru-guru kita menyampaikan bahwa malam Lailatul Qadar itu nanti akan muncul, akan hadir di malam-malam ganjil. Nah, pertanyaannya, mungkin versi kita adalah ganjil, tapi versi yang lain genap. Gimana? Hayo. Maka dari itu,
Kalau menjaring Lailatul Qadar, jangan milih-milih. Sikat aja 10 hari malam itu. 10 malam itu. Kenapa? Karena ya apalagi kita di Indonesia ini. Muhammadiyah malamnya udah malam 22. Tapi kita ngikutin pemerintah itu malam 21. Coba. Versi kita malam 21. Versi mereka malam 22. Tapi ini jangan jadikan pusing 7 keliling. Nggak usah. Ya. Lantas bagaimana solusinya? Udah bangun aja tiap malam. Ya. Maka dari itu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, bersyukurlah sebagai santri Pondok Sehat Malomo. Tanpa kita mau mengejar-ngejar Lailatul Qadar, sudah dari dulu sebelum bulan puasa pun kita sudah bangun tengah malam. Apalagi sekarang ada perlombaan ini. Ini perlombaan ini. Mari kita raih. Gitu. Emang sehebat apa sih Ustadz malam Lailatul Qadar itu? Kan begitu. Ya. Malam 1000 bulan itu pahalanya. Allahu Akbar. Kebaikan-kebaikannya itu. Ya. Pertanyaan saya 1000 bulan itu kalau dihitung-hitung berapa tahun Bapak Ibu? Ya. Allahu Akbar. Ya. 10 bulan saja 12 bulan 1 tahun. Kalau 100 bulan udah berapa tahun tuh? Nah, begitu. 83 tahun lebih. Ya, betul. Nah, oleh karenanya maksimalkan. Maksimalkan. Nah, kenapa kita disuruh maksimalkan malam terakhir bulan suci Ramadan? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Rahasia dong. Hanya Allah yang tahu. Kita jangan sok tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, jaring aja. Gitu. Nah, bagaimana cara jaringnya Ustadz? Yang namanya kita mau jaring ikan, ya, tentunya kita punya alat, ya. Jangan cuma ngomong, saya pengen jaring ikan, tapi kita nggak punya alat. Mau ditangkap pakai tangan? Kagak bisa. Ditangkap pakai tangan nggak bisa ya Bunda. Ya. Harus pakai alat. Ada namanya wasilah. Ada namanya wasilah. Nah, ini tidak ada perbedaan ya. Wasilahnya apa? Minimal ada 3 wasilah. 3 nih. Catat. Pertama. Wasilah pertama adalah memperbanyak qiyamul lail. Memperbanyak ibadah malam. Apakah ibadah malam itu? Banyakin sholat malam. Tapi Pak Ustadz, saya kan sudah taraweh. Ya betul. Saya kan sudah witir. Betul. Tidak usah lagi taraweh. Tidak usah lagi witir. Masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Ya. Sunnah apa ini maksud Ustadz? Banyak. Ada sholat tasbih. Ada sholat hajat. Ada sholat taubah. Ada sholat sunnah mutlak lah. Ya. Banyak. Jadi jangan cari-cari alasan. Ya, saya nggak paham nih Ustadz. Nanti saya kan udah taraweh. Saya kan sudah witir. Kan hadisnya katanya maksimal ibadah malam itu hanya 11 rakaat. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Ilmu Anda yang belum nyampe, brother. Ya. Ilmu kita yang belum nyampe kalau kita ngambil sikap seperti itu. Ya. Itu bukan makna dalilnya, bukan. Kitanya yang nggak nyampe ilmunya. Maka bangun malam, sholat lagi, tahajud lagi. Ayo. Tasbih lagi, hajat lagi. Begitu. Pengen sholat tobat, tidak tahu doanya. Ibu, tidak ada tuntunan Bu, harus pakai bahasa Arab Bu. Kalau doa itu. Yang tuntunan pakai bahasa Arab, kalau sholat, kalau doa bebas Ibu, mau pakai bahasa apa aja. Mau pakai bahasa ibu, mau pakai bahasa apa.
Bebas, Bu. Ya. Ya, kalau misalnya ibu nggak tahu pakai bahasa Arab, udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah ampuni aku, ya Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku banyak dosa, ya Allah. Udah gitu aja, itu diterima itu. Allah Maha melihat. Jangan sampai alasan tidak tahu akhirnya nggak mau berdoa. Ud'uni astajib lakum. Ya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian setelah memperbanyak yang namanya qiyamul lail atau ibadah malam, ya, sholat malam, maka yang kedua memperbanyak qiraatil Quran, tilawatil Quran. Perbanyak tilawatil Quran. Nah, Al-Quran lagi Ustaz. Ya, tuh. Namanya juga Syahrul Quran, bulannya Quran. Ya, baca tuh Al-Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jelas itu. Hadisnya sahih. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Baik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran, yang belajar memahami Al-Quran dan mengajarkannya. Jelas itu. Ya. Ini hadisnya sahih semua ini. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, Al-Quran nanti hadir di yaumul qiyamah. Menjadi syafaat penolong kita nanti. Nah, Al-Quran sebagai penenang kita. Nah ini maaf. Kemarin ada yang komplain. Menegur saya. Pak Ustadz ceramahnya salah. Kenapa? Karena sepertinya Ustadz keliru. Bukan Al-Quran yang nolong kita. Tapi Allah yang nolong kita. Ibu, maaf Bu ya. Makanya jangan ngambil kesimpulan langsung. Tonton dulu video saya. Baru ngambil kesimpulan. Ya. Sering-sering banyak baca Al-Quran Bu. Ya. Sering-sering baca Al-Quran. Ya. Coba baca dalilnya tuh. Ya. Iya Ustadz, salah Ustadz. Bukan Al-Quran nolong kita. Siapa bilang orang dalilnya jelas kok. Ya. Al-Quran hadir nanti nyelamatin kita jadi syafaat. Ya. Nanti Allah kok yang nolong kita bukan Al-Quran. Nah, hati-hati. Ya. Pertanyaan saya, Al-Quran itu emang kitab biasa? Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kalamullah Ibu, kenapa harus dipertanyakan? Kenapa ragu? Al-Quran lah penyebabnya Allah ngangkat derajat kita. Bukan Al-Quran yang mengangkat derajat kita. Al-Quran itu menjadi wasilah. Begitu pemahamannya. Jangan gampang nyalahin. Ya, mohon maaf Bu ya, mohon maaf sekali. Inilah fungsinya kita belajar. Jangan gampang kita menyalahkan orang. Nah, jangan gampang nyalahin orang. Ya. Kemarin saya balas. Ya Ibu maaf. Sepertinya Ibu enggak lengkap melihat dakwah saya. Ya. Karena kalau seandainya Ibu, ya. Kalau misalnya dikatakan Al-Quran tidak menolong kita, terus dalil Rasul itu apa gunanya? Kan begitu. Ingat, Al-Quran itu bukan kalam manusia. Al-Quran itu kalam Tuhan. Ya. Begitu ya. Tapi kan bukan Al-Quran yang ngangkat derajat kita. Iya, yang ngangkat derajat kita Allah. Karena Allah itu Tuhan kita. Tapi wasilah Al-Quran lah Allah ngangkat derajat kita. Kenapa? Orang-orang yang rajin baca Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begono. Nah, tuh. Kalau misalnya kita ngeluarkan statement gitu, Al-Quran itu bukan ngangkat derajat. Nanti pada malas baca Al-Quran. Ya.
Bukan Al-Quran lunasi hutang kita. Bukan Al-Quran ngasih kita rejeki. Betul, ini kalau begini kan memperlihatkan banget kalau kita jarang ngaji. Kalau begini tuh memperlihatkan banget kalau ilmu kita masih cetek banget. Nah, maka dari itu perbanyak, ya, banyakin nuntut ilmu lagi, banyakin ngaji, banyakin dengerin ceramah, banyakin buka rujukan-rujukan hadis, dalil, gitu, supaya kita nggak gampang nyalahin orang, gitu, ya. Nah, begitu saudaraku. Jadi sekali lagi saya mohon maaf Bu, saya bukannya mau ribut, saya bukannya mau debat, tapi justru Anda yang keliru memahami. Bukan saya yang keliru, Anda yang keliru memahami. Ya, karena saya diprotes, bukan Al-Quran yang angkat derajat kita. Bukan Al-Quran yang bikin kaya, kita kaya. Allah yang bikin kita kaya. Betul. Tapi ada namanya wasilah saudaraku. Ya. Bapak Ibu, ya. Ini perhatikan ini. Kalau bukan wasilah TikTok, Bapak Ibu nggak kenal sama saya. Ya. Ayo. Kalau bukan wasilah Facebook, Bapak Ibu nggak kenal sama saya. Ada namanya wasilah. Wasilah itu perantara. Ya. Begitu loh. Maka kita bersyukur sama TikTok. Bersyukur sama Facebook. Itu. Jangan langsung melihat, lah ini mah Allah yang ngangkat derajat. Iya betul Allah, tapi kan ada wasilah. Ada asbab, ada sababiyah namanya. Itu. Ya. Wasilah ibu banyak hutang, akhirnya ingat sama Allah. Wasilah ibu ya sakit, ingat sama Allah. Ya. Wasilah ibu terperosot, ingat sama Allah. Wasilah bapak ibu tanyunyu, wengerani fuang ta'ala. Kan begitu. Ada wasilah. Jangan hilangkan. Wah, wasilah tuh bid'ah. Ya udah, nggak usah nonton saya kalau gitu. Itu namanya ngajak ribut. Selesai. Ada namanya wasilah Bapak Ibu. Ya. Apakah Bapak Ibu langsung bisa menghubungi Presiden Prabowo langsung ketemu? Ya. Pasti ada orang dalam dulu yang kita kenal. Baru kita bisa ketemu. Ya. Dan saya pastikan Allah mengangkat derajat kita dengan wasilah kita dekat dengan Al-Quran. Allah mengangkat derajat kita dengan wasilah kita rajin tahajud. Allah mengangkat derajat kita dengan wasilah kita rajin sedekah subuh. Begitu pemahamannya. Ya. Inilah pentingnya kita belajar Bunda ya. Tuh ya. Pertama, banyakin qiyamul lail, banyakin ibadah malam. Ibadah malam yang dimaksud di situ adalah tahajud, hajat, tasbih, taubat, macam-macam itu sholat sunnahnya. Ya. Mau lanjutin lagi tarawih? Boleh, silahkan. Hanya saja khawatir keliru, mending tahajud saja. Apalagi kalau udah tidur. Nah, begitu. Setelah itu, perbanyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Banyakin baca Quran. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah apa yang harus kita perbanyak? Perbanyak minta ampun kepada Allah. Maka muncullah doa yang sering saya share, yang sering saya sampaikan. Ini doa di ujung-ujung Ramadan. Jangan pernah lepaskan. Kenapa doa ini memang favoritnya di bulan Ramadan? Doa ini sebagai senjatanya orang-orang di bulan Ramadan. Apakah itu minta ampun kepada Allah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Ampunilah aku ya Allah. Boleh pakai nak? Boleh. Jangan salahin lagi. Ini kadang nih gregetnya saya gitu. Cuma perbedaan antara nak sama ni saja, kita udah menjustifikasi orang salah.
Ketahuan banget kalau ilmu kita cetek. Ya. Kalau ni itu buat diri sendiri. Kalau na itu buat kita rame-rame. Nggak ada yang salah. Ya. Makanya Bu sering-sering belajar. Ya. Bapak, Ibu sering-sering belajar. Itulah fungsinya kita belajar. Kalau ilmu kita semakin tinggi Bapak Ibu, maka kita tidak menggampangkan menyalahkan orang. Ya. Biasanya orang yang gampang menyalahkan orang itu karena ilmunya belum nyampe. Nah, tapi kalau ilmunya udah nyampe, mereka enggan menyalahkan. Ya, begitu. Bolehkah itikaf di rumah? Ada pendapat boleh. Saya pernah dengar Ustadz Abdul Somad itu menyampaikan boleh. Ini bukan saya marah Ibu Rumiati. Saya bukan marah, tapi saya hanya greget. Ya. Boleh Ibu. Ya ini hanya perbedaan karim akhirnya nyalahin orang. Jangan. Ya, karim itu kan ya Karim kan begitu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim kan begitu kan, silahkan aja ya. Nah, begitu ya, nggak ada larangan ya. Nah begitu, intinya saya cuma minta jangan gampang nyalahin orang, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling tinggi ilmunya, jangan, nggak baik, nggak baik ya. Malah kita ditertawakan nanti, justru kelihatan banget kalau kita nggak nyampe ilmu kita ya. Karena biasanya orang berilmu itu nggak begitu. Justru orang yang cetek ilmunya lah yang gampang menyalahin orang. Ya, ayo. Bapak Ibu, sejak dulu kuno, masih zaman sahabat, perbedaan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar itu masih ada. Ini sahabat loh, ini sahabat itu artinya keturunan. Ya, ini lantai kedua setelah Rasulullah. Bayangin, mereka berbeda pendapat. Apakah mereka saling menyalahkan? Kagak ada tuh. Ya, nggak ada tuh saling menyalahkan di situ. Sampai maaf, nggak mau teguran hanya karena perbedaan khilafiyah. Nggak ada. Itulah nikmatnya, rahmat. Kata Allah. Itu rahmat Allah itu. Turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada imam-imam mazhab kita. Itu imam mazhab kita tuh manehna kene teh. Eta kene antara murid sareng guru eta teh. Imam Syafi'i gurunya saha. Nah, kan gitu. Imam Malik gurunya saha. Eta kene didinya. Yang mana muarok koro. Tapi engkau kan engkau yang kali makan maloteng. Dia juga. Tidak pernah kita dengarkan mereka berantem. Nggak ada tuh dalil bahwa Imam Syafi'i bawa golok mau ngebacok Imam Malik karena beda pendapat. Nggak ada. Di akhir zaman inilah baru muncul hanya perbedaan pendapat, akhirnya gebuk-gebukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Terjadi kemarin di mana itu? Di Aceh apa di Medan itu? Hanya karena beda perbedaan rakaat tarawih, ribut. Na'udzubillah. Hanya perbedaan kunut, ribut. Allahu Akbar. Malu kita. Malu ayah bunda. Ya. Anda yakin jalankan, Anda nggak yakin nggak usah jalankan. Selesai. Termasuklah ajaran yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ya. Demi Allah saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu yakin silahkan tafadhal. Ajastukum. Saya ijazahkan semua. Kalau Bapak Ibu yakin. Kalau Bapak Ibu nggak yakin tinggalkan saya. Nggak usah nonton. Ya. Nggak usah jadi follower saya. Selesai. Begitu. Sederhana pemahaman saya mah. Yang penting jangan merasa paling hebat. Yang penting jangan merasa paling benar ajarannya. Jangan merasa paling yang paling. Kasihan ibu, bapak. Itu. Kalau bapak ibu mencap diri sendiri sebagai ilmu yang paling tertinggi, maka andalah
memperlihatkan kerendahan ilmu Anda. Begitu. Ya, larasnya sederhana. Ternyata kopiah saya kilat-kilat juga rupanya. Canda Bu, biar nggak tegang. Ya, saya dibilang nanti sabar Ustadz, sabar. Emang saya marah? Enggak marah. Saya cuma gergetan aja. Nah, gitu. Nah, gitu ayah bunda ya. Ayo sama-sama kita. Jadi 3 perkara ini dijaga ya. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan, banyakin qiyamul lail. Kemudian banyakin tadarus, banyakin tilawah, banyakin qiraah. Terserah mau yang mana. Mau tadarus, tadabbur, mau qiraah, baca tok, mau tilawah, baca dengan tartil. Terserah Anda. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Perbanyak mohon ampun kepada Allah. Ya. Mohon ampunnya apa? Allahumma innaka afun. Afun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh. Bahkan ada pendapat sebagian ulama mengatakan saking karomahnya yang namanya 10 terakhir. Nah, 10 terakhir bulan suci Ramadan itu ada yang mengatakan kalaupun masuk ke masjid niatnya adalah nawaitul itikafah, ya. Saya berniat untuk itikaf di masjid ini selama saya berada di masjid sunnah karena Allah. Kemudian masuk tuh itu udah dicatat sebagai ibadah itikaf. Walaupun nanti pada akhirnya apa doanya? Allahumma bismika, Allahumma ahya wa bismika amut. Bayangin tuh. Allahu Akbar. Jadi masuk masjid ceritanya nih, itikaf. Ya. Yang pada akhirnya apa? Dia cuma bilang, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Dari masuk masjid jam 9, bangun-bangun jam 4 subuh. Tidur. Itu masuk dalam ibadah itikaf. Nah, ada pendapat demikian. Tapi kalau pendapatnya tuh saya kayaknya agak-agak gimana ya. Bukan salah sih ya. Agak-agak unik aja gitu. Dan niat kita kan mau masuk ke masjid itu kan ibadah. Ya ibadah juga Ustaz. Loh namanya tidur ibadah. Betul juga sih. Ya. Waktu itikaf yang paling utama intinya malam ayah bunda. Ya intinya malam. Ya. Waktu itikaf itu setelah Isya dan sebelum azan subuh. Itu itikaf namanya tuh. Kalau malam itu. Ya. Boleh enggak? Ya. Itikafnya siang? Boleh. Yang namanya itikaf itu kan selama kita dalam masjid. Nah makanya bunda ini ada ilmu. Ilmunya begini. Setiap ayah bunda masuk ke masjid, niatkan untuk itikaf agar supaya pahala itikafnya dapat. Walaupun cuma kita mau sholat zuhur. Walaupun kita cuma mau sholat sunnah. Walaupun kita cuma sholat isya, sholat maghrib. Niatkan. Makanya kalau di kampung-kampung itu, di masjid-masjid itu, ya, itu biasa ada pelang niat iktikaf. Cuma kalau di sini saya jarang ketemu ya. Tapi kalau di Jambi, di Palembang, di Sulawesi itu sebelum kita masuk di masjid tuh ada tulisan tuh. Ya. Nah, ada tuh. Ya. Tulisannya tuh niat iktikaf. Tujuannya apa? Sebelum kita masuk ke masjid, maka ya niatkan untuk iktikaf. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala iktikaf. Nah, iya Bun, makanya aku bilang tadi enggak semua. Tapi kalau di daerah Sumatera ada. Di daerah Sumatera itu ada, banyak di Sumatera. Tapi kalau di Bogor jarang saya lihat. Kalau di kampung saya di Jambi itu setiap masjid ada. Walaupun musola ada itu di pampang, walaupun cuma tulisan Arab kecil gitu. Tapi rata-rata sih pakai ini ya, pakai figura gitu.
Nah, begitu saudaraku. Ya, jadi 3, jalankan, ya. Nah, naon artina iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri masuk ke masjid bunda ibadah. Arti iktikaf teh. Heeh. Cari cing di jero masjid, di lebat masjid, gitulah pokoknya mah. Lamun teu nyaho mah iktikaf. Aya wae ya. Si ibu mah lain nanya ieu mah, ngetes ieu mah piraku iktikaf teu ngerti. Jadi iktikaf teh asup ke lebet ke masjid teh, cicing ibadah teh gitu. Gitu. Bukan itikad, bukan iktikaf. Iktikaf. Nah, kalau sedang haid amalannya apa? Perbanyak sholawat sama istighfar. Dan doa tadi, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, nggak boleh itikaf orang yang haid. Ya, nggak boleh ngaji, nggak boleh sholat. Terus apa amalannya? Udah banyakin aja minta ampun sama Allah. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun. Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Itu aja diulang-ulang terus. Nah, begitu ya. Ya, hampurannya Ibu Aam Aminahnya heurai abdi teh. Lain Ibu. Ya, istri ge tiasa. Lain keur laki-laki hungkul, henteu. Istri ge tiasa, sok mangga dongkap ke masjid teh. Gitu. Ramai iktikaf di masjid tuh perempuan ge boleh. Cuma kalau perempuan minta izin sama suami. Jangan sampai kabur iktikaf ke masjid, suami teh di layanan, akhirnya naon? Ambek, berantem, cerai. Waduh, ini nih. Ya. Izin sama suami dulu. Aa, Neng bade iktikaf. Ayo atuh A, barengan. Nah, gitu maksudnya teh. Gitu. Saya mah tadi iktikafnya dari jam 12, Bu. Jam 12, pulang-pulang jam 2.30 karena kerja, karena saya harus live streaming, makanya saya pulang tadi. Itu masih banyak ramai masih iktikaf di masjid. Istri iktikaf di masjid, suami cicing di rumah. Waduh, ya mah kebalik atuh. Ya, terbalik. Kalau saya mah terbalik. Saya iktikaf di masjid, ya istri saya ngorok di rumah. Ini mah terbalik ya, Bu. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, Doi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yaudah ya, kita berdoa deh. Sami-sami Bu Aam Aminah, hampurannya Bu, abdi teh heurai. Ya Allah, piraku ibu teu ngarti iktikaf ngetes eta mah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau di bahasa Bugisin apa ya? Iktikaf itu ya. Aduh saya nggak paham deh kalau diartikan ke bahasa Bugis itu iktikaf itu. Mungkin mamekko ya. Tamaki masih mamekko, apa ku mero kafa. Allahu Akbar. Nah, begitu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terakhir, saya hanya mengajak kepada Bapak Ibu semua ya. Jangan lupa zakat fitrinya. Ya masih ada 10 hari lagi. Lain 10 hari atuh, 8 hari deui. Masih rame sona. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ya fokus mudik, fokus bikin kue kering, biasa kan? Ya. Fokus naon deui tah? Belanja ke mall. Zakat fitrinya poho alias lupa alias nalupai. Hati-hati. Itulah fungsinya, maka dari itu 15 hari Ramadan saya langsung mengingatkan, yuk
tunaikan zakat fitrinya. Agar supaya apa? Agar supaya ada pembebas, pembersih lahiriah batiniah kita. Harta kita dibersihkan, diri kita dibersihkan. Dengan modal 50.000, piraku modal gocap tiasa membersihkan kabeh. Nah eta, itulah karomahnya namanya zakat. Ya. Ngang modal 50.000, tiasa ngebersihin kabeh. Ya. 50 bisa bui fesu nabisay manang nih. Ilalang ni saliwang. Bayangin tuh. Nah, itulah namanya zakat. Ya sange seke, mas seke ya, ko ide ogi ya. Nabisay manang ya. Boleh ilalang lu saliwang. Udah gitu buat 1 tahun pula. Tapi ayak wae bunda, bu sanasi ayak wae santri teh nanya, boleh nggak saya nggak usah zakat sama Ustadz? Saya ketawa aja. Allahu Akbar. Ya terserah sih, saya nggak maksa. Ya, saya kan pengen zakat sama ibu saya, pengen zakat sama bapak saya, ngapain saya sama zakat sama Ustadz? Ya udah, nggak saya paksa kok. Ya, nah, aduh. Oh, Kamsa. Dubai bu ya, Dubai. Tuh bu, Dubai masih ditutup bu. Dubai, Qatar itu masih ditutup itu. Sing seueur doanya we nya bu. Ya, ya. Sing seueur we doa ya. Tafamege miladua kifuang latala. Sing salametnya ya. Saudara-saudaraku yang ada di Timur Tengah, sing banyak doa ya, banyakin berdoa, minta keselamatan sama Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasadi, wa syadatan fil ilmi. Nah, gitu doanya ya. Minta perlindungan. La ilaha illa anta, subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Baca. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Ya, gitu ya. Hasbunallah, nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Nah, itu banyakin doa-doa. Mobil khusus untuk ya Sahara kirimnya ke mana buat zakat fitrinya Ustadz? Silahkan di DM Bun. Ini santri apa bukan Bun? Kalau santri udah pasti tahu. Kalau jamaah silahkan di DM. Ya. Guru saya WA Mbak. Belum dibuka WA aku mah Bu. Ibu santri apa bukan? Kalau santri Ibu pasti dibalas Ibu. Kalau enggak WA ke saya langsung. Nanti pasti saya balas. Nah, begitu Bunda ya. Yuk sekarang kita berdoa. Ya. Nah, jadi saya mengajak kepada kita semua. Yuk sama-sama kita lebih dekat lagi dengan Allah. Ya. Ya. Bersihkan hati kita. Banyakin doa minta ampun kepada Allah. Kita nggak tahu ajal kita menjemput kapan, kita nggak tahu ya. Banyakin berdoa ya, banyakin berdoa, minta sama Allah perlindungan. Makanya Bu selalu ya, hajian 2026 apakah benar ditutup? Belum, saya belum berani menjawab Bu ya. Saya juga pengurus travel, sampai detik ini belum ada seperti itu. Yang saya tahu adalah baru umroh itu hanya ada anjuran arahan kalau bisa ditunda dulu ya, ditunda dulu ya, ditunda dulu. Kenapa? Karena kondisi masih genting di sana, kita nggak tahu itu rudal kapan lagi itu dilemparin tuh, wallahu alam kan. Maka saran saya bagi yang umroh sebaiknya ditunda aja dulu Bun ya. Jangan sampai marah-marah ke travel karena umrohnya ditunda. Ini demi nyawa, ini taruhannya nyawa. Ya, nyawa taruhannya. Jangan sampai kita terlalu ego yang didahulukan, ngotot, surotot, pengen umroh, taunya sampai di sana malah cilaka, nauzubillah. Ya. Begitu Bunda ya. Ya ingat, 10 terakhir Ramadan, banyakin sholat sunnah di malam hari. Banyakin tilawatil Quran, ngaji, dan banyakin doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu banyakin. Dan satu lagi, bersihkan hati
Jangan terlalu gampang menyalahkan orang. Jangan terlalu merasa paling hebat. Jangan terlalu merasa paling jago. Ya, itu salah satu penyakit yang sangat dibenci oleh Allah. Itulah namanya sifat sombong. Nah, begitu ya. Yuk kita berdoa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Oh, Kamsa, ya silahkan Ibu, di ini aja, di messenger aja Bu, nanti di kasihan Dubai jauh masalahnya, nggak bisa WA kadang. Ya, yuk. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum wa ibadillahi salihin, Assalamualaikum ya Aba Baruh, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afiha wa'fu anhum. Khususon ila ruhi tafawi senne roh tomatewe ya yang sudah berpulang ke rahmatullah ya. Khususan ila ruhi man ajazani ke Haji khususan ustazuna ke Haji Muhammad Arif, ustazuna Aba Guru Sekul, ustazuna ke Haji Muhammad Ali Abdullah Tungkal Jambi, jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk, ruqyah. Siapkan cai heulanya, sok mangga. Alhamdulillah, kemarin banyak yang testimoni udah sembuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binatis syifa. Semuanya tanpa terkecuali. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua. Kami niatkan syifa, obat ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqil khadi wa la yasbaki ka hiji mahijin ka hakaji mahjuji marmahjuji marju baki ajin jajrin wa bika mu ajin rijasi mahmaju wa tasamtu bika misal jin wal jumazat sayatin. Wasbah wa bika min wal kadal makaj. Darasin mana waris baki ayan sarahin wa biki azamat kajal. Ifin min jamil bala wal fa bika sama. Ya man la bidayata wala nihayata wa tasamtu wal saljin wa bisir kirata sab ya gata mustajid hadis. Ya man laisa kamitsai wa ya ni'mal mawla wa yasa isunu riya falat wa rakid wa sama. Wa nunasil min al-Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul alladzi khalaqa allati huwa wa ayyam saskallahu bidurin fala kasifa lahu illahu wa idqa bi khairin fala radil fadi. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika, semuanya tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit mereka semua. Min syarri wajhil aswali wal jannah wa zul jazwa ya Allah. Angkatlah semuanya ya Allah penyakit mereka semua. Angkatlah semua penyakit mereka semua. Angkatlah semuanya ya Allah. Bihaqqillah birahmatika ya minal abdi zalil asilam terus ilal malikil kabir jabari qahri ghafar ladzi la ilaha illahu rabbi anni massani durru wa anta arhamul innama yastajibul ladzina yasma'una al mauta yabatuhumullah ta'ala. Dipegang, dielus-elus, dicempak-cempak tuh, dipegang-pegang. Minta sama Allah, wahai Allah, angkatlah seluruh penyakitku. Angkatlah seluruh penyakit keluargaku, disebutkan namanya, dipegang, minta sama Allah, hadirkan Allah di hadapan kita. Wahai Allah, Engkau yang berikan penyakit, Engkau juga yang berhak mengangkatnya ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah tsumma Allahumma dafani kulha magamin kama tasbaki la ilaha illa anta la ilaha illa anta fasayakfikahumullah wa sawfa sayakfikahumullah
fasayakfikahumullahu wassalam. Munazilan mutafarriqatan yatil. Munazilan mutafarriqatan yatil. Munazilan mutafarriqatan yatil. Munazilan mutafarriqatan yatil. Ya. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bibarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi terakhir yang ketiga, yo tengadahkan tangan kita minta kepada Allah lunas hutang, proyek gol-gol semuanya, rezeki mengalir bagian air Zam-Zam, hajat-hajat terkabulkan semua. Yo minta sama Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, aghnina, ya Allah. Allahumma qina bihalalika haramika wa qina fadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi auladina, fi azwajina, fi abaina, fi ummahatina. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wahsin maqasidina ya Allah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri. Yuk agar Allah berikan kita rezeki yang tidak pernah habis-habisnya, agar Allah berikan kita rezeki tiap hari ada aja yang masuk. Yuk baca doanya. Wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wal rizqi razaqu kulli musahila, wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wal rizqi razaqu kulli musahila, wabil khairi ya fattahu fafta, wabil huda wal rizqi razaqu kulli musahila. Walamma dakhala min haitsu amara bukan ya illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Ya Allah, berikanlah kami. Cucurkanlah kami harta kekayaan yang berlimpah ruah ya Allah, kaya raya tajam melintir ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan ya harta dermawan ya Allah, agar kami tidak dilecehkan, agar kami tidak dihina, agar kami tidak direndahkan ya Allah. Jadikanlah kami kaya raya ya Allah, agar kami bisa membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, hajat, impian, cita-cita ya Allah, hutang lunas ya Allah, rezeki mengalir mereka ada Zam-Zam tidak pernah habis-habisnya ya Allah. Anak, keturunan, jodoh, hadirkanlah untuk saudara kami yang belum memiliki keturunan, jodoh, anak, ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara, bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Hindarkanlah kami semua, ya Allah. Lindungilah kami semua, ya Allah, dari segala mara, bahaya, bala, bencana, dan musibah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususon hajati. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Barakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil alaihim waladdallin. Istajib dan bi qabulina qad hajatina ya Allah. Bapak Ibu, alhamdulillah. Rangkaian munajat gedor pintu langit telah kita usai, kita tunaikan. Ingat, tajamnya doa kita enggak usah diragukan. Lihat hasilnya nanti. Hutang lunas, rezeki mengalir bagaikan air Zam-Zam, dan insya Allah Allah berikan kita, Allah angkat derajat kita, maqama mahmuda. Enggak usah takut ayo bunda, pasti itu, pasti. Ya, lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Itu Allah yang mengatur semua. Yang penting
Hakul yakin. Karena kalau Anda tidak yakin, mending nggak usah. Ya, kita hanya modal yakin aja. Ya. Dan alhamdulillah sudah ribuan yang membuktikan dengan hakul yakin terkabul. Tapi kalau ragu-ragu, mending nggak usah. Ya. Mending Bapak Ibu ibadah yang lain saja. Nah, begitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Jantung Al-Waqiah jam 5.15 ya. Selamat menunaikan ibadah. Selamat menikmati makan sahur ya. Selamat menikmati makan sahur ya. Masya Allah. Ingat, sahur itu barokah. Walaupun cuma sesendok nasi, syukur-syukur bisa 2 piring. Walaupun cuma 1 biji kurma, walaupun cuma 1 teguk air, niatkan sahur ya. Allahu Akbar, barakallah ya. Terima kasih yang sudah berikan saya topik. Senang juga sih lihatnya ya. Kalau saya goyang-goyang gini tuh kilat-kilat. Allahu Akbar ya. Barakallahu fikum ya, Masya Allah. Sembari ngunyah, sembari nongkrong, sembari apa, banyakin istighfar ya, banyakin istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah.